berita yang lagi trending di Indonesia dan jagat maya adalah tentang seorang yang dipulangkan, diusir kembali dari negerinya, tempat asalnya. Usirlah mereka, dari mana engkau mengusir kamu, kata sebuah kitab. Itulah namanya Dul Tomat, pagi tobat, sore kumat. Saudaraku, itu baru beberapa langkah kemudian, karena dia menghina salib, menghina kemuliaan hidup. Karena salib itu bukan jin kafir. Salib itu adalah Yesus sendiri yang ada di atas kayu itu. Dia enak saja mengatakan bahwa di salib itu adalah jin kafir, katanya. Dengan menghina, apakah tadi menghadap kanan atau menghadap kiri kah? Sambil memanggil haleluya, haleluya, haleluya. Dia diusir dari Singapura itu setelah dia masuk dan lewat imigrasi. Sudah selesai, sudah dicop. Nah, kenapa dia ditolak di Singapura? Karena dia, khutbahnya itulah yang dipegang oleh orang imigrasi Singapura, yaitu tentang meledakkan diri dengan mercon yang mematikan gitu. Kalau dulu dengan pedang, tetapi sekarang dengan BOM. Sehingga mereka, Singapura melarang Somad untuk masuk ke negerinya. Jadi menganggap sebuah permainan saja. Dan saya sudah melihat videonya. Saudara juga bisa melihat video Somad yang beredar di internet. Bagaimana dia membanggakan dirinya bahwa meledakkan diri itu adalah jihad. Pantas saja dia diblokir dari negeri itu, dan dia pulang dengan rombongannya kembali ke negeri asalnya, Indonesia. Somad ini memang manusia yang sangat penting bagi yang kesurupan, bagi menyiapkan nanti 2024, yaitu khilafah nanti. Maka dia tidak bisa ditangkap oleh Bareskrim, karena ada beberapa jenderal yang mendukung Somad ini supaya dia tidak boleh ditahan, tidak boleh dipenjarakan. Seperti permintaan saya, seperti keadilan yang saya minta, karena si Tomat inilah yang penyebab kekacauan itu. Tetapi saya menyinggung agama itu bukan karena Somad. Emang dari dulu, sejak awal saya masuk Kristen, sebelum si Tomat ini terkenal, sebelum Tomat ini muncul, saya sudah menyinggung Bang Mamat. Saya sudah berkali-kali ngomongin Bang Mamat itu.
dan kejahatan-kejahatan Bang Mamat yang tidak terperikan. Makanya saya meminta 300 ayat malapetaka itu segera hapuskan. Baru saya berhenti untuk tidak membicarakan sama sekali agama gombal-gambul. Saya berjanji tidak akan berbicara tentang agama gombal-gambul. Dan saya tidak akan mengejek nabi gombal-gambul. Saya akan berhenti total untuk membicarakan agama gombal-gambul dan saya akan fokus khutbah kekristenan. Jadi bukan karena Somad. Kalau Kace itu membuat video bahwa Bang Mamat itu dikerumuni oleh jin ketika dia sholat, itu karena ceramahnya Tomat yang sampai hari ini. Terakhir yang saya tahu ketika saya membela Kace dan sering datang ke Bareskrim, itu sudah 4 laporan tentang Bang Tomat ke Bareskrim, tapi tidak pernah ditangkap. Ini apa-apaan ini Bareskrim ya? Polisi macam apa begitu? Giliran saya diviralkan, si Tomat gombal-gambul tidak pernah disentuh. Jadi sebenarnya 300 ayat inilah yang menghina kekristenan, menghina Yahudi, menghina pokoknya yang tidak beragama gombal-gambul, maka dia terhina, kena diskualifikasi. Bahaya 12 pas kalau menghina gombal-gambul agama si Baswedan. Dan ingat saudara-saudaraku, ingatlah Pak Polisi, Majelis Ulama, NU Muhammadiyah, saya tidak akan berhenti menyinggung agama gombal-gambul kalau 300 ayat belum dihapus. Tidak ada itikat baik Menteri Agama untuk menjawab pernyataan-pernyataan saya. Dan ayat-ayat 300 itu sebagian kecil sudah saya sampaikan di YouTube ini. Jadi si Tomat ingat itu adalah bagian karena kamu telah menghina salib. Penghinaan kamu sudah keterlaluan dan kamu tidak pantas untuk menjadi manusia yang baik. Bagaimana kalau kamu jadi wakil RI 2 atau jadi menteri agama? Kamu akan merusak semuanya. Tomat. Saudara-saudara kekasih, salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib adalah Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk orang yang tidak memahami makna salib, kalimat ini terdengar seperti teriakan yang menunjukkan ketakutan, keputusasaan. Sehingga kematian Yesus di atas kayu salib dianggap identik dengan kekalahan dan kegagalan dari seorang anak manusia. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia berteriak? Bukan karena takut,
atau tak berdaya. Jika dia memang takut, dia bisa saja melarikan diri dan membereskan semuanya. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan dibawa ke bukit Golgota. Yang kedua, bahkan karena tidak berani mati, jikalau ia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, betapa mudahnya bagi dia untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi bukan karena dia bukan Tuhan yang hidup. Sebelum Yesus berkata Eli, Eli lama sabachthani, Yesus berkata kepada penjahat yang disalibkan bersamanya, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di atas kayu salib, Yesus menyelamatkan orang itu. Tentu saja si Soma dan Yahya Waloni yang nggak paham ini. Nggak mengerti. Seluruh kiai, seluruh ustadz, sejak Muhammad sampai hari ini, bahkan Muhammad sendiri tidak mengerti ini. Tidak nyambung. Karena sangat kompleks. Falsafah tentang salib ini sangat-sangat memerlukan pemahaman yang mendalam. Sementara si Tomat, si Adi Hidayat, si Gus Baha, semuanya matanya buta. Nah, sekarang kita akan memahami paradoks di atas kayu salib. Yesus adalah anak Allah yang kuat, namun dia tampak lemah dan tersalib. Namun walaupun dia tersalib, dia juga menyelamatkan orang yang tidak berdaya. Lalu mengapa Yesus berteriak di atas kayu salib? Yang pertama, terpisah dari Allah yang suci. Yesus yang tidak berdosa sudah menjadi dosa, bukan karena ia berbuat dosa, tapi karena ia memikul seluruh dosa manusia. Kesucian Allah Bapa membuatnya tidak bisa memandang anak yang berdosa. Allah harus memalingkan wajahnya sehingga persekutuan yang dalam antara Bapa dan anak harus terputus sesaat. Nah, bagaimana untuk menghadapi itu? Tentu saja kerelaan Yesus untuk ditinggalkan Bapa. Mazmur 22 mencatat ekspresi nubuatan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus di atas kayu salib. Yesus rela bukan karena Bapa ingin meninggalkan atau karena Yesus layak ditinggalkan, tetapi demi menanggung dosa semua manusia. Seharusnya manusialah yang binasa, yang ditinggalkan, yang terpisah dari Allah. Tapi Yesus menjadi tumbal atas hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Halo, nyambung nggak? Nyambung nggak? Oh, apa pendeta, saya sendiri walaupun saya sudah Kristen nggak nyambung-nyambung. Ya, tetapi jangan meninggalkan Yesus. Jangan seperti si kucluk-kucluk, tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan dan Juru Selamat itu, mengikuti ajaran gombal gambul Bang Mamat. Saudara, kematian Yesus di kayu salib bukanlah suatu kekalahan dan hal yang sia-sia. Justru itulah kemenangan. Kalau Yesus lari, tidak mau disalib, itulah kegagalan.
gagal dari skenario, gagal dari rencana kemuliaan, gagal kalau melarikan diri. Demikian juga seorang yang mau ditingkatkan imannya, ditingkatkan kualitas hidup dan iman orang itu. Jangan melarikan diri dari medan pelayanan, jangan melarikan diri dari tanggung jawab seorang pembawa firman. Itulah yang saya katakan betapa beratnya memikul salib.